Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Budi? Saya agak kurang baik ini, Bu. Loh, ada apa Pak Budi? Kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini Bapak terlihat murung, tidak ceria seperti biasanya. Itu dia, Bu. Apa Bu Pur ada waktu sekarang? Alhamdulillah Pak, kebetulan hari ini anak-anak jadwalnya pelajaran PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Kalau Ibu Pur ada waktu, saya mau curhat, Bu ya. Nah, kebetulan anak-anak juga sekarang sedang belajar pendidikan agama, ya, tapi karena ini membutuhkan waktu yang agak lama ini, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Silahkan. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja, supaya nyaman, curhatnya, sekalian kita bisa ngopi, Pak. Wah, ini ide yang bagus nih, Bu Pur ya. Hmm, Begini, Pak, coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Eh, saya itu bingung, Bu, ya. Minggu depan kan anak-anak udah mau penilaian akhir semester ya. Nah, tapi ada salah satu siswa saya ini, salah satu siswa saya ini jarang masuk sekolah. Jadi saya eh, selalu apa ya, terpikir dengan siswa ini gitu. Hmm, Lalu bagaimana Bapak? Ceritakan lebih lanjut kisahnya. Ini Bu ya, saya itu khawatir gitu ya kalau dia terus seperti ini, tentunya dia akan ketinggalan pelajaran. Ya, ya, ya. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Saya saya ingin curhat ya sama Ibu Pur ya. Nah, bagaimana gitu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu? Baik Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Ya, terus terang, Bu ya, saya itu kepikiran terus ya sama siswa saya yang satu ini yang jarang masuk sekolah. Yang tentunya dia ini sangat malas sekali pastinya. Kalau seperti itu, yang menjadi hambatan Bapak, eh, yang anak-anak ini terlambat datang ke sekolah karena apa? Jadi begini, Bu ya, siswa saya ini sering terlambat datang ke sekolah itu katanya karena dia suka begadang. Hmm, Kalau seperti itu, berarti saya berpikir kita perlu Pak itu pendekatan yang mendalam untuk membantu siswa Bapak. Apakah Bapak sudah menanyakan kenapa alasan dia begadang, Pak? Setelah saya tanya gitu ya, ternyata dia itu bergadang
karena bermain handphone dan juga bermain game sampai larut malam, Bu. Nah, sehingga jadwal tidurnya terganggu ya, terus berubah-ubah. Nah, itulah yang menyebabkan dia terlambat bangun gitu ya, dan akhirnya terlambat juga ke sekolah. Lalu, bagaimana pendapat Bapak? Saya lihat ya, anak ini ya agak kurang perhatian gitu dari orang tuanya gitu ya. Mereka itu sangat sibuk sekali, Bu. Sibuk dengan pekerjaannya. Nah, saya sudah berbicara gitu ya sama orang tuanya agar lebih memperhatikan lagi kepada anaknya ini. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan tersebut? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya sudah menemui orang tuanya gitu ya, dan untuk mencoba ya membicarakan hal ini ya, kalau bisa mereka lebih perhatian lagi ya, dan anak ini tentunya boleh saja main handphone gitu ya, dan tapi harus diatur jamnya ya, jangan sampai larut malam. Bagaimana dengan tanggapan kedua orang tuanya, Pak, ketika Bapak menemuinya? Ya, orang tuanya setelah kita sering berbicara gitu ya, kedua orang tuanya mulai memahami ya, karena mereka melihat bagaimana anaknya ya selama ini mereka kurang memperhatikan anaknya ini gitu ya, dan mereka akan berusaha untuk ya membimbing juga di rumah. Wah, bagus itu, Pak, berarti. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua peserta didik Bapak? Iya, Bu. Saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan lagi dan berusaha ya memberikan mereka memberikan si anak ini gitu ya materi tambahan agar tentunya dia bisa belajar di rumah, agar apa yang sudah tertinggal selama ini pembelajaran bisa dia mengejar ya. Dan ya, saya juga memberikan edukasi gitu tentang pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan dan prestasi akademik di sekolah pastinya. Ih, mantap ide Bapak, bagus banget loh Pak. Mungkin kita juga bisa memberikan pengertian kepada anak tentang pentingnya kedisiplinan dan bagaimana keterlambatan bisa mempengaruhi prestasi akademiknya. Siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan yang sangat luar biasa untuk Bapak? Saya akan melibatkan Bapak Kepala Sekolah ya, anak-anak tentunya kelas 4, dan bekerja sama dengan orang tuanya. Mantap Pak, keren itu Pak lah. Memang Pak harus seperti itu. Sepertinya Pak Budi sudah menemukan solusi supaya anak tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Bu. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya ya setelah ini saya akan mulai lagi dengan berbicara dengan orang tuanya siswa gitu ya, dan selalu melibatkan orang tua untuk mencari tahu tentunya lebih banyak tentang kebiasaan anak tersebut. Bapak memang hebat. Pak Budi pasti bisa. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Pasti kita bisa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega sekali, Bu. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama Pak Budi. Ayo silahkan kopinya diminum dulu. Iya, Bu Pur. Yuk kita minum dulu.
Wah, tidak terasa, Pak, bel waktu pergantian jam masuk sudah berbunyi, Pak. Oh iya Bu ya, tak terasa ya sudah berbunyi jam. Eh, Tak terasa juga tentunya obrolan kita hari ini Bu ya. Ah, Sampai jumpa lagi Bu Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Purwanti. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Budi. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak Budi. Bagaimana dengan kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu ya. Amin, 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 Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya saya meminta Hmm, waktunya Bapak. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik Bu Purwanti. Apa yang mau Ibu ceritakan? Iya, Pak Budi. Saya pengen ngobrol atau curhat sama Bapak tentang proses pembelajaran saya, Pak. Boleh Bu, boleh. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini, Pak Budi, saya Hmm, ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, itu hal yang bagus sekali Bu ya. Coba ceritakan Bu, kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk para peserta didik saya, Bapak. Oh iya. Berarti Ibu ingin dalam pembelajarannya ya dapat mengolah kelas supaya tercipta kelas yang kondusif ya Bu ya. Betul sekali, Pak. Saya ingin sekali melaksanakan seperti itu. Iya, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini apa rencana yang Ibu lakukan? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Mhm. tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Pak Budi. Menurut Ibu apa yang menjadi tantangan gitu ya dalam mencapai tujuan tersebut? Yang masih dalam tantangan ya, Pak ya. Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat proses jam pembelajaran berlangsung, Bapak. Apa ya yang dibutuhkan Bu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Mbak. Baiklah Bu Purwanti, mari kita bahas strateginya ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya, Pak. Ya, ya, ya. Nah, pertama-tama ya, kita itu perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Misalnya, mereka itu tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka bosan, atau apakah mereka itu ingin menarik perhatian gitu, ya. Atau masalah lainnya nih, menurut Ibu kira-kira Bu ya, yang mana merupakan Saya penyebab atau untuk siswa di kelas Ibu? saya pikir-pikir, Pak lah, karena Ya. mereka tidak memahami materi pelajaran, Pak. Kemungkinan seperti itu, Pak Budi. Iya, jika demikian, kira-kira menurut pandangan Ibu, apa ya yang sebaiknya guru lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang Ibu Purwanti lakukan?
Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik untuk peserta didik saya dan mungkin menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, gitu Pak. Nah, selain itu apa lagi nih kira-kira Ibu Purwanti? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada peserta didik yang yang tidak mendengarkan atau banyak bicara. Kemudian saya memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang fokus untuk mendengarkan pembelajaran saya, Bapak. Nah, bagaimana Bu Purwanti? Sekarang apakah Ibu sudah ada pencerahan gitu mengenai masalah yang sudah Ibu hadapi ini? Iya Pak Budi, saya sudah memiliki gambaran-gambaran itu. Baiklah. Sekarang apa nih rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya Pak Budi, kemungkinan langkah pertama saya adalah menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa lebih fokus. Selanjutnya saya akan mempelajari beberapa metode-metode yang lebih bervariatif lagi agar proses pembelajaran di kelas itu lebih hidup, lebih aktif, tidak bikin jenuh anak. Begitu, Pak. Iya. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Saya sangat membutuhkan dukungan tentunya dari Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman sejawat. Mungkin saya akan berkonsultasi dengan beliau, dan karena tanpa dukungan kegiatan ini tidak akan mungkin berjalan dengan lancar, Pak. Kira-kira kapan ya Ibu akan mulai melakukan rencana ini? Semoga secepatnya Pak, karena saya berpikir lebih cepat itu lebih baik, dan mengingat pembelajaran di sekolah sekarang sudah mulai aktif Pak, tahun ajaran baru ini. Nah, rencana Ibu sudah dibuat. Sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk terus melakukan hal tersebut? Gitu? Iya Pak Budi, insya Allah saya akan berkomitmen menjalankan mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang lebih kondusif dan aktif dan tidak membuat anak itu bosan. Baik, Bu. Silahkan dilakukan rencana ya, rencana aksinya, dan semoga ya dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini ya. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana tadi, apakah bisa berdampak gitu ya dengan baik pada proses belajar mengajar yang sesuai tentunya yang Ibu harapkan. Baik Pak Budi, terima kasih. Saya sudah merasa lega, lebih plong lagi, sudah bisa bercerita, bercurhat dengan Pak Budi, dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya alami saat ini. Terima kasih Pak Budi. Iya Bu, sampai jumpa lagi ya di lain waktu. Selamat malam. Iya Pak Budi, selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.